Bib, saya mendengar berita ya kemarin itu bukan baca ya. Katanya ada seseorang yang menemui Habib Rizik, dia mimpi ketemu Rasul apa itu ya. Saya baca klarifikasi itu ada cerita itu. Itu sebenarnya yang saya tahu ya. Emang ada beberapa yang saya dengar sendiri. Ini sebetulnya salah satu yang makin menguatkan kita di barisan beliau, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia betul-betul melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nggak sembarangan bisa mimpi Rasulullah, tapi bohong atas nama Rasulullah, bilang mimpi itu nggak boleh. Tapi orang andai kata betul-betul mimpi Rasulullah, maka dia benar mimpi Rasulullah, walaupun nggak jadi dasar hukumnya. Sehingga itu menjadi dukungan moral, menjadi dukungan spiritual dari Nabi Muhammad SAW. Saya dengar beberapa kali secara langsung. Kadang-kadang ada yang lebay juga menyebarkan hoax. Tentang mimpi Rasulullah terkait Habib Rizik. Seperti ada yang bilang ada seorang ulama dari Yaman nanya, Rasulullah siapa cucumu yang paling ini, kemudian datang Habib Rizik pakai kuda. Itu tidak terkonfirmasi. Jadi kita jangan sampai gara-gara berita yang hoax akhirnya yang benar malah tertutup. Ini jangan. Biasakan yang benar lah. Yang benar cukup banyak sehingga hoax nggak perlu disebarkan. Saya pernah dengar langsung guru saya seorang ulama saleh, Habib Saleh Al-Idrus dari Malang. Yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat walafiat. Beliau seorang ulama besar. Saya dengar langsung ketika nemenin Walid Habib Rizik sebelum saya nikah saat itu di Malang. Beliau sendiri mengatakan dari lisan beliau, mudah-mudahan Allah jaga beliau sehat walafiat. Saya mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah kirim salam untuk Habib Rizik. Itu saya dengar langsung dari lisan beliau, dan Rasulullah perhatian dengan Habib Rizik. Rasulullah kirim salam terhadap Habib Rizik. Itu baru satu yang saya dengar langsung. Belum lagi kayak Thaifur Mawardi Purworejo yang kerap kali mendapatkan bisyarah kabar gembira. Dan yang saya tahu langsung juga ketika di Mekah. Ketika di Mekah itu beliau, kalau beliau sendiri beliau nggak mau cerita orangnya, beliau tutup. Karena termasuk adabnya orang-orang soleh itu biasanya kalau yang berkaitan dengan dirinya dia nggak mau ceritakan. Kabar gembira dari mimpi yang berkaitan dengan dirinya, orang soleh itu banyak yang tidak menceritakan. Walaupun ada yang memang dapat izin untuk menceritakan. Habib Rizik itu termasuk orang yang tertutup. Bicara kita sulit sekali ngorek dari beliau, yang apa yang beliau lihat sendiri itu sulit ngorek dari beliau. Itu tawadhu. Di Mekah saya waktu haji kan tamu setiap siang ada. Jadi tamu itu biasanya ngobrol, baca sholawat, sholat asar berjamaah, pulang. Akhirnya ada satu ulama yang ngomong sama saya, ulama besar di Mekah, Syekh Hanif, bilangin Habib Rizik suruh buka pengajian hadis. Buka pengajian hadis bersama orang-orang yang datang ke beliau. Jadi itu siapa aja yang datang ke beliau? Tamu-tamu, biasanya jamaah umroh, jamaah haji, Oh ya khair, saya sampaikan ke beliau. Beliau, ya insya Allah masih ngomong insya Allah, ya insya Allah. Karena beliau ragu, karena buka pengajian di sana ini nggak gampang. Karena pemerintah Saudi ini rada sensitif dengan perkumpulan, nggak terbuka seperti di Indonesia. Akhirnya Bung Refli, beberapa saat kemudian ada satu orang sayyid yang tinggal di Mekah. Dia adalah talibul ilm, seorang penuntut ilmu, orang baik, orang ahli ilmu. Tahu-tahu ngubungin saya, orangnya langsung, saya yang dihubungin saat itu. Habib, tapi dia minta ditutup namanya, ini tawadhu'nya dia. Dia nggak mau namanya dibuka, dia nggak mau terkenal. Habib, tapi tolong nama saya jangan disebut. Habib, Anda jaga amanatnya, Anda nggak buka namanya. Saya ngimpi Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan pesan ke Habib Rizik untuk buka pengajian hadis. Baca hadisnya dan untuk menambah lagi sholawatnya. Subhanallah, ini bisyarah, kabar gembira, perhatian langsung dari Rasulullah yang nyuruh beliau untuk buka pengajian hadis. Akhirnya sudah, habis itu saya kabarkan ini kalau Walid Habib Rizik, Abah, ini ada satu orang baik, talibul ilm, tinggal di Mekah. Ke beliau saya buka namanya, hanya ke beliau saja. Waktu itu beliau masih di Mekah. Di Mekah. Saya sedang haji di Mekah saat itu sama beliau.
Beliau mengatakan orang ini bilang bahwasanya Rasulullah diimpi Rasulullah perintahkan Aba untuk buka hadis, pengajian hadis, dan nambahkan lagi sholawat. Habib Rizik senang dengar kabar itu, gembira. Marhaba, kita buka hadis, karena satu diperintahkan salah satu ulama, tahu-tahu dikuatkan dengan mimpi Rasulullah berapa saat kemudian. Oke, ini sebenarnya ulama aja meminta. Awalnya beliau iya, tapi masih belum direalisasikan, masih ragu karena di Saudi ini kulturnya nggak seperti di Indonesia. Tahu-tahu bisyarah dari Rasulullah. Marhaba, sami'na wa ata'na, kata beliau. Akhirnya langsung mulai besoknya tamu setiap siang itu kan sekitar 100 orang, 80 orang setiap siang itu. Tapi nggak pernah dipermasalahkan pemerintah. Alhamdulillah sampai beliau pulang itu tidak jadi masalah, kecuali saat COVID ya. COVID kan memang tutup. Sebelum COVID tidak ada masalah, alhamdulillah. Cuman ada permintaan dari sana, ada beberapa hal sih, tapi nggak bermasalah kan. Silakan jalan lanjut, katanya kemarin. Alhamdulillah. Dan akhirnya beliau setiap bertamu siang selalu tuh. Saya waktu itu sampai akhir musim haji itu saya masih di sana nemenin. Akhirnya mulai saat itu mulai dengan qasidah Muhammadiyahnya karena berisi sholawat kepada Rasulullah SAW. Disuruh nambah dari kata sholawatnya. Nah, kemudian habis itu ngaji hadis. Waktu itu kitab Tahdzib, Targhib, Tarhib sampai hatam kitab itu akhirnya. Bareng tamu-tamu itu setiap hari ngaji 2-3 hadis, itu ngobrol sama tamu, tanya jawab. Nah, akhirnya sekarang beliau di Petamburan pun kan terima tamu kan siang-siang biasanya. Nah, setiap hari itu majelis menerima tamu karena ngambil keberkahan perintah Rasulullah waktu di Mekah, itu sekarang dilanjutkan. Jadi pas tamu beliau yang siang khususnya jadwal resmi menerima tamu itu. Jadi sebelum ngobrol sama tamu baca sholawat biasanya, terus baca 1-2 hadis, habis itu baru ngobrol-ngobrol. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi bisyarah, kabar gembira bahwasanya Rasulullah ridha terhadap perjuangan ini. Tetap tolak ukur kita dalam berjuang adalah syariatnya Rasulullah secara zahir yang ada di Al-Quran, yang ada di Sunnah, yang digariskan oleh para ulama melalui Al-Quran dan Sunnah, itu tetap jadi tolak ukur. Tapi mimpi-mimpi seperti ini yang Rasulullah pastikan kebenarannya, ini jadi dukungan spiritual dan dukungan moral, Bung Refli. Jadi bisyarah, jadi kabar gembira. Mudah-mudahan tanda ini ridha Allah Subhanahu wa taala.